Lu nanya apa yang terjadi di start tadi, udah jelas-jelas lu datang ke sisi kanan kayak torpedo, dan gak tahu kalau ada mobil di sebelah kiri gua. Ya kan namanya balapan, ngap. Ya balapan iya, cuman kalau gua belok ke kanan aja, nubruk kita. Kalau gitu jangan ke kanan lah bro. Udah gua bilang kan ada yang di kiri juga. Ya maaf kan gua cuma punya 2 mata. Chinese Grand Prix Shanghai. Setelah 5 tahun gak balapan di sini, akhirnya kita balik juga ya. Cukup lama ya, 5 tahun kita gak balapan di sini. Dan banyak yang telah terjadi di 5 tahun tersebut. Nah, percaya atau tidak percaya, selain masih nihil gelar Jordan, Max juga masih nihil pole saat itu. Dan ya, akhirnya gue bisa buat polling untuk bahas Chinese Grand Prix. Dan seperti biasa, gue nanya ke kalian, mau bahas Chinese Grand Prix tahun berapa? Dan banyak dari kalian ingin gue bahas Chinese Grand Prix 2016. Nah, ada apa dengan Chinese Grand Prix 2016? Chinese Grand Prix di musim itu merupakan balapan ketiga, dan Nico Rosberg yang mengawali musim dengan baik dengan memenangkan 2 balapan pertama, pastinya ingin hat-trick kemenangan di sini. Apalagi kemenangan pertamanya di F1 juga terjadi di track ini, tracknya sama ya, 4 tahun sebelumnya. Nah, dia meraih pole disusul oleh Danny Ric dan duo Ferrari. Lewis Hamilton bakal start dari belakang. Wes, kesempatan untuk memperlebar jarak ya kan? Saat start, Danny Ric mampu mencuri start dari Nico, tapi kekacauan terjadi di belakangnya. Duo Ferrari senggol-senggolan menyebabkan Kimi turun posisi dan front wing rusak, dan Seb juga mengalami kerusakan front wing. Dan disinilah Seb menyalahkan Daniel Kvyat karena tiba-tiba muncul di sebelah kanan yang membuat Seb kena sandwich dan ya terpaksa kena rekan timnya. Gak hanya itu aja, Lewis Hamilton juga terlibat dalam insiden di belakang. Buset, full senyum ya kan Nico? Makin full senyum lagi ketika dia nyalip Danny Ric untuk regain the lead di lurusan karena pembalap Red Bull itu kena puncture. Dulu puncture doang yang bisa membuat Danny Ric pelan. Kalau sekarang mah gak perlu puncture, udah pelan sendiri. Karena banyak debris di track, safety car dikeluarkan dan banyak pembalap papan atas tuh masuk pit. Nah, salah satu momen legendaris terjadi lagi ketika di titik ini, Seb merasa bahwa pembalap di depannya tuh lambat banget di jalur pit lane ya, sebelum pit limiter. Selambat A524. Dia akhirnya langsung gak mikir 2 kali untuk nyalip mereka di situ sebelum masuk ke zona pit limiter. Gokil emang, dan banyak yang nanya nih, apakah ini boleh? Apalagi ini kan juga safety car dimana lu gak boleh nyalip ya kan? Ya jawabannya boleh, karena jalur pit gak termasuk ke zona track. Jadi aman. Inilah positifnya orang genius. Ada loophole dalam regulasi, gaspol aja ya kan? Si Seb nih sok-sokan ngomongin Kvyat kayak torpedo. Padahal di sini dia juga kayak torpedo. Iya juga ya. Karena banyak yang masuk pit, order top 10-nya tuh jadi rada campur aduk ya. Pembalap papan bawah dan tengah tuh berada di atas, sementara yang masuk pit, pembalap papan atas itu harus melakukan recovery drive. Saat safety car masuk, Nico yang tidak masuk ke pit ya, langsung membuka jarak dengan pembalap di belakangnya, meskipun dia belum masuk pit ya. Sementara pembalap kayak Seb dan Lewis mulai naik perlahan dan recovery drive setelah berada di belakang karena insiden-insiden tadi ya. Nah, ini juga yang membuat jumlah overtake di balapan itu banyak. Karena momen ini dimana pembalap top tuh nyalip pembalap papan bawah yang belum pit. Dan fun fact juga, sebelum Dutch Grand Prix 2023, balapan ini merupakan balapan dengan jumlah overtake paling banyak dalam sejarah F1. 161 overtake ya kan. Setelah fase pit stop kedua, Nico Rosberg masih memimpin disusul oleh Daniel Kvyat, dan Seb yang mampu nyalip Felipe Massa untuk posisi ketiga. Sepertinya Nico akan memenangkan balapan ini dengan mudah karena Lewis benar-benar struggling banget di race ini. Setelah fase pit stop ketiga, ordernya masih sama, sampai akhirnya Seb mampu menyalip Daniel dengan mudah dan naik ke P2 pada lap 36. Dan top 3 tuh akan seperti itu sampai balapan selesai. Dan aksi-aksi lainnya terjadi di belakangnya. Danny Ric mampu melakukan recovery drive ke P4, sementara Lewis yang mencoba untuk menyalip Felipe Massa saat itu, malah ujung-ujungnya disalip sama Danny Ric dan Kimi Raikkonen. Bener-bener full senyum Nico di balapan ini ya kan? Edan, eta teh. Edun. Dan akhirnya Lewis harus puas finish di posisi ke-7. Nico mampu memenangkan hat-trick kemenangan ya di musim 2016 ini, yang dimana juga merupakan kemenangan ke-6 secara berturut-turut kalau dilanjutin dari musim 2015 kemarin. Seb finish kedua dan Daniel Kvyat mampu finish ke posisi ketiga ya, posisi terakhir di podium. Nah, di saat kalian berpikir momen legendarisnya tuh, ya udah kelas habis itu aja, nggak ada apa-apa lagi.
kalian salah besar. Karena ingat, apa yang gue bilang tadi soal torpedo di awal balapan? Ya, mengingat Seb dan Daniel yang terlibat dalam insiden di awal balapan itu, finish di podium dua-duanya. Pasti akan membahas hal itulah dua-duanya ya kan? Dimulai dari Daniel yang nanya, ada apa tuh di start ya kan? Dimana Seb langsung ngegas, udah jelas-jelas udah datang ke sisi kanan kayak torpedo dan gak tahu kalau ada mobil di sebelah kiri gua. Ya kan namanya balapan, ngap. Ya balapan iya, cuman kalau gua belok ke kanan aja, no bro kita woi. Kalau gitu jangan ke kanan lah bro. Kan gua udah bilang ada di kiri juga. Ya maaf kan gua cuma punya 2 mata. Kurang lebih gitulah percakapan mereka. Emang susah sih di situasi itu karena ya apa yang mereka omongan ini ada benernya. Seb marah karena emang dia udah dijepit 2 mobil di tengah ya kan. Dan Daniel juga nggak tahu pastinya kalau ada mobil lagi di sebelah kiri. Ya balik lagi seperti Daniel Kvyat bilang dia cuma punya 2 mata. Jadi ya racing incident aja. Dan untungnya 2-duanya dapat podium dan aman-aman aja lah. Paling Kimi aja yang rugi dikit. Dan kalau kalian berpikir drama mereka selesai di sini, ya kalian juga salah di bagian itu ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Seperti yang gue bilang tadi, ini merupakan balapan dengan jumlah overtake kedua ya, paling banyak. Kalau bukan karena Dutch Grand Prix di musim lalu. Tapi ya, is okay lah ya. Dan ini balapan benar-benar gue tonton dulu di channel lokal BTW ya. Di TV Rada Butut juga waktu itu, ingat banget tuh gue sumpah. Dan emang balapannya seru sih, walaupun Mercedes lagi yang menang saat itu. Tapi yaudah lah ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, seperti biasa sudahlah, dan video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.